Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Talib. Saya dari kelas 1D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran klasik dan aliran modern dalam dunia pendidikan. Aliran klasik terdapat menjadi 4 aliran. 1. Aliran empirisme, 2. Aliran nativisme, 3. Aliran naturalisme, 4. Aliran konvergensi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan materi tiap-tiap aliran. Yang pertama ada aliran empirisme. Tokoh dari aliran empirisme ini adalah John Locke, seorang filosof Inggris. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan sejak lahir seperti bakat tidak diakui. Teori aliran empirisme yang diungkapkan oleh John Locke adalah teori tabula rasa. Teori ini menekankan arti penting dari pengalaman, lingkungan, dan dunia pendidikan. Sedangkan pembawaan sejak lahir seperti bakat dianggap tidak berpengaruh dalam hal ini. Penganut aliran empirisme menganggap bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, tidak mempunyai bakat dan kemampuan, sehingga pengalaman dan pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan perkembangan manusia. Dalam dunia pendidikan, hal ini disebut dengan optimisme pedagogis. Pada intinya, aliran ini melihat keberanian seseorang hanya dari pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya. Selanjutnya kita masuk pada aliran yang kedua. Aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Tokoh dari aliran nativisme ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman. Aliran nativisme menyatakan perkembangan seseorang berdasarkan produk pembawaan sejak lahir seperti bakat. Dan bakat tersebutlah yang kala akan menentukan keberhasilan manusia. Aliran ini adalah kebalikan dari aliran empirisme. Penganut aliran ini percaya bahwa orang yang berbakat tidak baik tetap akan menjadi tidak baik, sehingga tidak perlu dididik menjadi baik. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang berbakat baik tetap akan menjadi baik dan dia tidak perlu dididik, karena ia tidak mungkin akan terjerumus menjadi tidak baik. Pada intinya, menurut aliran nativisme, manusia mempunyai potensi yang menentukan keberhasilannya. Potensi tersebut gabungan dari hereditasnya atau garis keturunan. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut dengan pesimisme pedagogis. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh filosof Prancis, yaitu J.J. Rousseau. Berbeda dengan aliran nativisme, aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik, dan tidak satupun mempunyai pembawaan buruk. Apabila seorang anak menjadi tidak baik, itu disebabkan oleh pendidikan yang diterimanya atau lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti dikatakan J.J. Rousseau, semua anak adalah baik pertama kali datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau menerapkan pendidikan dalam mempunyai arti tumbuh berkembang sendiri menurut alam. Pada intinya, menurut aliran ini, setiap anak memiliki pembawaan sejak lahir, dan juga mendidik anak hendak dikembalikan pada alam, agar pembawaan tersebut tidak dirusak oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Tokoh dari aliran ini yaitu William Stern. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran empirisme dan aliran nativisme. Yang digabungkan di sini adalah faktor pembawaan sejak lahir dan faktor lingkungan. Menurut aliran konvergensi, kedua faktor tersebut dalam perkembangan manusia. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa bakat, pembawaan, dan lingkungan atau pengalaman yang akan menentukan pembentukan pribadi manusia. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan dan lingkungan. Begitu pula sebaliknya, pendidikan dijadikan sebagai penolong anak untuk mengembangkan potensinya. Yang membatasi hasil pendidikan anak adalah pembawaan dan lingkungannya. Dibandingkan dengan aliran lain, aliran ini lebih realistis sehingga diikuti banyak pakar pendidikan.
Itulah 4 aliran klasik yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran modern dalam dunia pendidikan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pendidikan modern. Pendidikan modern adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan perkembangan diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta menampilkan keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa aliran modern dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada aliran progresitisme. Aliran progresitisme adalah gerakan pendidikan yang berperan pada anak-anak, sehingga guru berperan penting sebagai fasilitator dan motivator. Tujuan dari aliran ini adalah melatih anak agar dapat bekerja secara sistematis dan memantau pekerjaannya sehingga dapat bekerja sesuai otak hati. Adapun metode-metodenya adalah belajar dengan aktif, memonitori kegiatan belajar, dan penelitian ilmiah. Yang kedua, aliran esensialisme, yaitu mengedepankan nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya dan sosial sehingga peranan guru sangat penting dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan belajar peserta didiknya. Tujuan dari aliran pendidikan ini adalah dapat menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui ilmu pengetahuan yang terhimpun. Adapun metodenya adalah yang pertama berpusat pada guru, yang kedua peserta didik dipaksa untuk belajar, dan yang terakhir latihan mental. Yang ketiga yaitu aliran rekonstruksionalisme, bertujuan mengembangkan kegiatan peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik. Yang keempat yaitu aliran perennialisme. Perennialisme merupakan ajaran pendidik yang mempertahankan nilai-nilai universal itu ada. Tujuannya agar peserta didik mampu mengenal dan berkembang karya-karya yang menjadi landasan perkembangan disiplin mentalnya. Dan yang terakhir yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Para murid memperoleh pendidikan dengan mendapatkan pendekatan secara khusus. Tujuan pendidikan ini adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang aliran modern. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.